Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak dan sahabat studi. Hari ini saya akan menjelaskan tentang metode-metode pemisahan campuran. Pada metode ini termasuk ke dalam materi bab 3, yaitu klasifikasi materi dan perubahannya. Di dalam metode pemisahan campuran ini terdapat beberapa cara. Yang pertama adalah filtrasi, yang kedua adalah sentrifugasi, yang ketiga adalah destilasi, yang keempat adalah sublimasi. Khusus hari ini kita akan menjelaskan bagaimana sih caranya melakukan pemisahan campuran dengan cara filtrasi. Mungkin bahasa yang kita kenal, filtrasi adalah penyaringan. Mungkin sudah banyak yang tahu cara ini. Dan kali ini kita akan melakukan dengan metode penyaringan air keruh menjadi air jernih. Bagaimana caranya? Oke, ikuti saja konten kita kali ini. Ini dia alat dan bahan yang perlu kita siapkan. Yang pertama adalah satu botol berukuran besar. Kemudian yang kedua adalah satu botol kecil air keruh. Yang ketiga 2 cup yang transparan. Kemudian yang keempat adalah gunting. Yang kelima adalah kapas 1 pak. Juga ada bahan-bahan yang lain seperti batu kerikil, arang, pasir, dan ijuk. Pastikan semua bahan-bahannya sudah dicuci dengan bersih. Setelah alat dan bahan tersedia, lakukanlah langkah-langkah berikut ini. Siapkan gunting, kemudian lubangi tutup botol dengan gunting agar air keluar dari tutup botol. Kemudian gunting bagian bawah botol agar mempermudah memasukkan bahan-bahan yang sudah tersedia. Pastikan guntingan tersebut rapi agar terlihat bagus. Setelah digunting, siapkan gelas untuk tempat alat penyaringan. Masukkan kapas terlebih dahulu. Pastikan kapas masuk menutupi area bawah agar hasil penyaringan maksimal. Seperti ini hasilnya. Kemudian bahan yang kedua dimasukkan adalah ijuk. Pastikan ijuk sudah dibersihkan. Bila tidak ada ijuk, bisa menggunakan serabut kelapa dan pastinya harus sudah dicuci dengan bersih. Masukkan seperti ini sampai area kapas terpenuhi. Kemudian masukkan kapas lagi untuk menutup area atas ijuk. Pastikan menutup rata sehingga ijuk tidak terlihat dari atas. Fungsi kapas sendiri adalah menahan materi-materi yang kasar sehingga tersaring dengan baik. Lakukan seperti ini. Kemudian langkah berikutnya adalah masukkan arang. Pastikan juga kapas sudah dicuci dengan air agar hasilnya maksimal. Masukkan arang secara merata sehingga menutupi area kapas. Seperti ini. Kemudian
Langkah berikutnya, masukkan kapas lagi untuk menutup area arang yang ada di atas. Tutup sampai rapat sehingga area yang akan disaring akan semakin baik dan tertutup seperti ini. Langkah berikutnya, masukkan kerikil di bagian atas kapas. Masukkan secara perlahan sehingga tidak merusak lapisan kapas yang ada di bawahnya. Masukkan secara merata sehingga area kapas tertutup oleh kerikil seperti ini. Langkah berikutnya adalah kapas lagi dimasukkan untuk menutup area kerikil. Kenapa penggunaan kapas itu banyak? Agar hasil penyaringan lebih maksimal sehingga air yang didapatkan sangat jernih. Kemudian berikutnya, materi yang terakhir, masukkan pasir. Pasir terlebih dahulu dicuci dengan air yang mengalir sehingga debu-debu yang tercampur di dalam pasir bisa hilang. Seperti ini. Kemudian langkah yang terakhir adalah masukkan kembali kapas. Usahakan kapas area atas itu agak sedikit banyak sehingga penyerapannya akan jauh lebih maksimal. Tutupi area pasir sehingga tidak terlihat dari atas. Tutup sampai rapat ya. Seperti ini. Ini adalah langkah yang terakhir. Setelah bahan-bahan sudah dimasukkan ke dalam botol, sekarang kita melakukan percobaan. Langsung masukkan air keruh yang sudah disediakan. Usahakan dimasukkan secara perlahan agar tidak merusak susunan bahan materi yang sudah disusun di dalam botol. Lakukan secara perlahan sampai air menetes ke bagian bawah tutup botol. Oke, terlihat air sudah menetes di tutup botol. Sudah terlihat sedikit perbedaannya. Lakukan sampai hasil penyerapannya maksimal. Jangan lupa sisakan air keruh untuk perbandingan. Jadi jangan dihabiskan ya. Ini adalah hasil 1 kali penyaringan. Agar hasilnya lebih jernih, lakukan beberapa kali penyaringan agar hasilnya semakin jernih.
Setelah selesai, kita lakukan perbandingan. Pindahkan air keruh yang ada di botol ke dalam cup yang transparan. Lakukan perbandingan antara air keruh dan air yang sudah disaring. Oke, itu adalah hasil dari percobaan kita pada kali ini mengenai proses metode pemisahan campuran melalui metode filtrasi. Ini adalah hasilnya. Ini yang sebelah kanan adalah air keruhnya yang sebelum disaring, dan yang sebelah kiri adalah air yang sudah disaring, dan ini hasil pengulangan beberapa kali penyaringan. Oke ya, silakan boleh dicoba di rumah atau sebagai metode pembelajaran yang lain agar kalian bisa mengetahui sendiri hasilnya seperti apa dan bisa bermanfaat untuk orang banyak. Oke, terima kasih. Itu adalah video konten kita kali ini dan semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe jika kalian suka pada video kali ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.